Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BR. Berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mengupas tentang di balik layar para jurnalis yang akan meliput musibah pergeseran tanah yang berada di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Nah, saat ini saya berada di Jembatan Jambalas, di mana saya tengah menunggu salah satu teman rekan kita yang tentunya akan berangkat menuju lokasi kejadian, di mana kejadian ini terjadi pada 28 Februari kemarin dan hingga saat ini pergeseran tanah masih terus terjadi di kawasan tersebut. Nah, buat sahabat BR nih yang mau lihat ke lokasi kejadian, gimana suasana jalannya, treknya seperti apa ke Rongga. Nah, nanti kita akan bahas di sini, tentunya di video Ubay. Terus bergerak dan akhirnya merobohkan satu bangunan rumah dan bangunan rumah lainnya. Bisa dilihat juga bahwa diameter untuk pergeseran tanah ini sendiri sangat besar sekali, di mana pergeserannya hampir 20 cm. Nah, ini dia. Lokasinya sangat mengerikan. Ya, oke, sahabat BR, bisa kita lihat juga bahwa jalan yang asalnya menyambung saat ini sudah terputus akibat pergeseran tanah yang terus bergerak. Bisa dilihat juga bahwa sejumlah bangunan rumah warga porak-poranda akibat pergeseran tanah ini. Bangunan-bangunan rumah juga sudah ambruk. Saat ini warga yang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan infonya bahwa pergeseran tanah ini terus bergerak, dikhawatirkan akan terus bergerak lagi. Tidak hanya dari bangunan rumah warga yang terdampak, sahabat BR, ada juga bangunan sekolah dasar yang terimbas dari pergerakan tanah ini. Bisa dilihat, sahabat BR, salah satu bangunan sekolah dasar porak-poranda akibat pergeseran tanah yang terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024 ini. Pemilu kan hari Kamis Jumat Sabtu Minggu, jadi libur lah Kamis 14 15 Ya, seperti ini dari sisi depan lokasi bangunan SD yang terdampak dari bangunan roboh juga akibat dari pergeseran tanah yang terjadi di Desa Cibedug, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Bisa dilihat tanah terus bergerak dan hampir memotong jalan. Sangat-sangat mengerikan sahabat BR, musibah dari pergerakan tanah ini. Sejumlah ruangan juga rusak. Ruang kelas, ruang ruang kepala sekolah, ruang belajar, dan sementara ini puluhan siswa dari SD ini telah diungsikan ke tempat pembelajaran yang aman tentunya. Oke sahabat BR, setelah teman-teman pada liputan mengambil gambar, mewawancarai narasumber BNPB dan sebagainya. Nah, saat ini teman-teman dari sejumlah media tengah mengedit berita untuk dikirimkan ke redaksi kantornya masing-masing. Bisa dilihat sahabat BR, di sini juga pada sibuk ngetik, ada yang edit gambar. Nah, di balik sebuah berita yang aktual, yang terpercaya, ada teman-teman yang membuat sebuah berita yang tentunya sesuai fakta dan data yang ada di lapangan. Meskipun jarak dari rumah masing-masing yang sekitar 3 jam ke lokasi kejadian, namun rekan-rekan di sini tetap bersemangat untuk membuat sebuah berita yang disajikan kepada masyarakat yang tentunya aktual, terpercaya, dan terpercaya aja ya, sebagai sahabat BR. Di sini ada teman-teman dari media online, media televisi, dan berbagai media yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Tentunya ada dari Tribun, ada dari Detik juga, ada dari CNN, ada suara.com, ada dari TV One, ada Berita Satu juga. Nah, buat teman-teman yang sering melihat berita tentang pergerakan tanah yang berada di rongga, tentunya ini teman-teman yang disinilah yang bekerja, yang membuat berita dan mengelola berita di sini. Oke. Ini subuhnya disebutin aku subuh. Nih, bagi teman-teman yang mau mendengarkan keluh kesah dari para jurnalis yang berada di TKP, tepatnya di Kecamatan Rongga, ya, kita bisa melihat. Ini lagi apa, Bang? Izin. Biasalah kita malah sedang ngotak-ngatik kita. Ya. Berita apa nih yang akan dikirim ke TV One? Oh, biasanya kita beri berita-berita up to date aja, perkembangan terkini kayak gitu. Sekarang update-nya apa nih yang di Rongga? Di Rongga kelihatannya warga udah ada kemungkinan untuk direlokasi dan butuh bilik bercinta. Kelihatannya memang warga agak bingung juga loh, saya lihat tadi kita sempat juga keliling ya beberapa daerah yang terdampak dan daerah terdampak. Nah, sekarang kalau yang daerah yang paling terdampak memang harapan dari relokasi sejauh ini, karena memang pas ada patahannya itu bentuk kayak tapal kuda kayak gitu. Tapi yang paling ujung itu tadi kita sempat ke lokasi juga, dia berharap tidak akan direlokasi karena dia udah nyaman di lokasi dan telah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, dan dia pun mungkin lebih memilih bertahan, saya pikir gitu. Nah, keunikan apa sih saat liputan ke Rongga ini? Ini kan cukup jauh nih jarak antara rumah dan ke TKP, jaraknya agak jauh. Gimana nih tanggapannya? Kita harus berangkat terus pagi subuh gitu ya. Terus ini memang kalau liputan Rongga ini liputan paling istilahnya memakan waktu fisik sama batin, saya lihat ini karena kita harus siap, ini jauh kemana-mana lokasinya, sekarang kondisinya secara jarak tempuh jauh, sementara kita dikejar deadline, tapi lebih walaupun jauh kita terobati dengan adanya internetnya bagus di sini, saya pikir gitu. Itu mungkin bisa membantu. Kalau seandainya udah jauh internetnya nggak bagus, itu mungkin bikin kita mungkin pemberitaan agak terlambat, karena untuk ngirim berita pun kita agak lelet, saya pikir gitu. Jadi buat penonton nih, pemirsa sahabat BR yang menonton berita-berita di televisi mainstream seperti TV One ini, berarti beritanya aktual dan terpercaya berarti ya? Ya, insya Allah terpercaya, kayak gitu.
Sekarang gimana kita menyajikan sesuatu yang memang betul-betul natural, saya pikir di kondisi di lapangan, dan kita pun sejauh ini memang ngelihat agak memprihatinkan kalau lihat ada beberapa warga juga sudah ini kan. Oke, siap. Terima kasih Bang Hendra. Sama-sama, Mangga. Siap. Nah, di sini juga ada media-media online. Tadi menanyakan tentang keluh kesah dan sejauh mana lokasi kejadian yang berada di Rongga ini dari saudara Endra dari Media TV One. Nah, saat ini saya juga akan mencoba sahabat BR untuk menanyakan ke salah satu media online yang tentunya terupdate, yaitu detik.com. Gimana nih Mas tentang lokasi Rongga yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini Mas? Wah, jauh bro. Kesan-kesannya gimana sih setelah liputan jauh dari rumah, sekarang berada di lokasi cukup jauh, gimana nih tanggapannya? Ya gimana? Tanggapan Anda seperti apa nih? Menyenangkan. Kalau Kalau dijalani dengan ikhlas, meskipun perjalanannya jauh 1,5 jam dari Cimahi. Hari keberapa ya? Hari keempat. Saya di sini awalnya tuh nginep, dari beberapa hari ini terus pulang pergi, capek, tumbang, tapi kalau nggak kesini kayak ada momen yang terlewat, jadi lebih baik gas dan banyak juga. Nih, Mas, sekarang kan banyak nih pemberitaan yang banyak hoax ya di media sosial. Untuk mengantisipasi dari rekan-rekan jurnalis di lapangan seperti apa sih? Ya kalau kita mah bekerja sesuai koridor aja, selalu wawancara langsung dengan narasumber, memvalidasi lagi informasinya, kan nggak kayak media-media abal-abal atau mediagram yang sebetulnya cuma tinggal comot gitu ya. Sebetulnya itu jadi keluh kesah juga, kita yang kesini nih jauh-jauh 1,5 jam terus balik lagi, habis bensin makan, tapi mediagram gitu tinggal comot, enak ya. Kalau kesah dari para jurnalis gitu ya untuk membaca sebuah berita itu emang sulit berarti ya sebenarnya ya. Lebih senang mediagram. Oke, Padahal siap. mereka nggak ada usaha. Oke, sahabat BR, itu adalah keluh kesah dari teman-teman para jurnalis yang mainstream tentunya, karena nggak bekerja dengan bangring. karena kita benar-benar di sini tuh melihat lokasi yang benar-benar terjadi apa adanya, datanya dan aktual, table, terpercaya untuk menyajikan suatu berita buat halayak banyak tentunya. Oke, next sahabat BR, kita akan berjumpa lagi di video vlog berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.